Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, yang mengambil waktu sejenak sebelum kita memulai hari ini bersama dengan aktivitas dan kegiatan kita. Kita rindu ambil waktu sesaat untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini sudah dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap memulai hari bersama dengan Tuhan. Selain ibadah doa pagi yang saya adakan melalui Facebook saya dan akun Zoom, saya juga membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan melalui YouTube channel saya ini, ya kan, sehingga melalui program Bible and Coffee ini banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Karena itu saya sangat berharap juga buat setiap umat Tuhan di mana-mana tempat saudara merasa diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Alkitab terlebih dahulu kita renungkan, baru kita melakukan segala aktivitas kita, ya kan, termasuk ngopi-ngopi dalamnya memulai hari. Karena itu bagikan kebenaran firman Tuhan ini, bagikan renungan singkat ini, sehingga melalui hidup saudara dan saya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Minimal dimulai dari kita, karena gampang sekali hari-hari ini orang buat hoax, saudara dikasih dalam Tuhan. Cuman hoax satu kali disebar, dia mulai sebar broadcast, dia mulai sebar teruskan, akhirnya banyak orang menerima kabar hoax. Demikian pula sebaliknya, kita boleh menjadi berkat, kita boleh membagikan firman Tuhan dimulai dari saudara dan saya. Kita bagikan, kenapa? Karena tugas kita adalah menghadirkan suasana sorga di tempat di mana kita hidup, termasuk di media-media sosial kita. Sehingga melalui media sosial saudara dan saya, banyak teman-teman kita, banyak kerabat keluarga kita yang tadinya lemah dikuatkan, yang tadinya mengalami masalah pergumulan dihiburkan. Karena itu, untuk itulah kita ada, sehingga pada akhirnya melalui hidup saudara dan saya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan ada atas kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan kami boleh ada dan menikmati segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mohon hikmat-Mu, tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti akan sebagian daripada firman-Mu ini, sehingga firman-Mu memberikan rema bagi setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, sehingga dalam kami menjalani hidup kami tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jamah setiap kami, ya Roh Kudus, di mana-mana tempat kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-45. Ya kan, tepat hari ini kita merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus. Mungkin untuk sebagian orang mengatakan, wah, Allahnya orang Kristen lemah, Allahnya orang Kristen mati. Masa Allah bisa mati? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mati karena tujuan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mati karena tujuan. Karena itu tema hari ini renungan saya adalah Yesus datang memang untuk mati. Dia datang untuk mati. Kenapa? Karena kalau dia tidak mati, sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Amin saudara, dia mesti mati. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, maka kita diselamatkan dari penghukuman. Dengan matinya Yesus kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti kenapa Allahnya orang Kristen lemah, kenapa Allahnya orang Kristen mati. No, dia bukan cuma mati. Sekalipun dia mati, dia ada tujuan kematiannya. Amin. Tapi kalaupun dia mati, dia tidak hanya mati, namun dia juga bangkit. Itu sebabnya hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, kemenangan iman Kristen. Sia-sialah kalau dia mati namun tidak bangkit. Tapi kita percaya dia mati, di hari ketiga dia bangkit. Karena apa? Karena dia Tuhan, dia berkuasa atas maut. Jadi orang mau ngomong apa tentang Tuhan kita, ya kan? Orang mau bilang Allahnya orang Kristen mati. Memang dia datang untuk mati, saudara. Kalau dia datang untuk mati, maka kita dengan kematiannya kita menerima kehidupan. Iya kan? Nah, kita lihat sama-sama firman Tuhan Markus 10 ayat 45. Perhatikan saudara, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Anak manusia, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan perhatikan, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat saudaraku, Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus datang untuk dunia ini.
Yesus datang untuk dunia ini. Makanya Alkitab jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang berinisiatif mengasihi dunia, memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, melalui kematiannya dia ditebus, dia diselamatkan. Katakan amin. Itu sebabnya kita bangga justru kalau kita mendengar Yesus Kristus mati. Yes, justru karena dengan kematiannya kita diselamatkan. Justru dengan kematiannya hutang dosa kita, hutang darah kita dipakukan di atas kayu salib. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya orang-orang banyak yang tidak mengerti kenapa Yesus Kristus, Allahnya orang Kristen, katanya mati. Memang dia datang untuk mati. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup, untuk memberikan umatku hidup, untuk memberikan orang yang percaya kepadaku hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Maksudnya apa? Kita dulu adalah orang-orang yang sudah mati, saudara. Mati secara rohani, mati secara di dalam dosa-dosa kita. Namun Yesus Kristus datang untuk mati, dan dalam kematiannya kita ditebus, kita diangkat, kita dilayakkan karena kita berharga. Jadi Yesus Kristus mati buat saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah orang-orang berharga. Wow. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah Yesus Kristus adalah orang Kristen lemah, oke, memang dia datang untuk mati. Wah, itu dia temanya hari ini. Dia datang untuk mati. Amin. Tapi kan nggak sampai selesai di mati, saudara, ya kan? Dia mati di hari ketiga, Alkitab catat dia bangkit menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga akhirnya apa? Kita memperoleh kehidupan kembali karena kebangkitannya merupakan kebangkitan kita dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia betul datang untuk mati, tapi kematiannya ada visi. Amin. Yesus Kristus datang untuk mati, tapi dalam kematiannya saudara dan saya ditebus. Dalam kematiannya kita diselamatkan. Dalam kematiannya kita disembuhkan. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Terima dengan iman. Itu yang kita percaya. Karena apa? Karena kematiannya. Amin. Karena kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada penebusan. Kalau tidak ada kematian Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang dihukum oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang harus menerima penghukuman karena dosa. Praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus datang. Dia datang untuk mati. Karena kematian yang menebus saudara dan saya, kematian yang melayakkan saudara dan saya, kematian yang memberikan kita hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dia datang untuk mati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah beserta dengan kami. Hari ini kami merayakan kematian Yesus. Sekalipun dunia mencibir, sekalipun dunia mengejek, sekalipun dunia menghina, namun kami percaya hidup kami diselamatkan justru oleh karena kematian Yesus. Karena itu orang mau ngomong apapun, kami tetap berkata dengan bangga, kami dapat berkata, Yesus Kristus, Engkaulah pahlawan kami, Engkaulah pahlawan kami, Engkaulah keselamatan kami. Kami bangga memiliki Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena Yesus datang untuk mati bagi kami. Kami diberikan hidup, dan melalui hidup kami ini kami memuliakan nama Tuhan. Biar berkat Tuhan ada atas masing-masing kami. Diberikan roh hikmat dan wahyu atas kami. Kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Yesus datang untuk mati. Karena dengan kematian Yesus, Dia menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib. Haleluya.